Ini tidak bisa dipungkiri, data lengkap tentang dirinya tertera di sana. Pada dasarnya adalah bahwa DN Aidit memiliki nama asli Ahmad Aidit. Bapaknya adalah Abdullah Aidit. Kakeknya adalah Ismail, seorang tokoh di daerah Jali. Ini juga tertera dalam slip gaji Abdullah Aidit karena bapak dari DN Aidit ini adalah seorang pegawai Menteri Kehutanan. Kalau menurut Rabithah Alawiyah, kakek tiri DN Aidit, seorang saudagar yang bermarga Aidit, itu berhijrah ke Palembang, Sumatera Selatan. Sementara data resmi membuktikan bahwa Aidit lahir di Bangka Belitung. Jadi menurut sejumlah sumber berita dan tentu juga menurut pengakuan dari adik-adik DN Aidit, sang ayah Abdullah Aidit tidak meninggal seperti yang disampaikan oleh Rabithah Alawiyah. Sahabat-sahabatku sekalian, memang ada beberapa hal yang tampak janggal terkait dengan dua pendapat dalam pengertian. Saya menjadikan dua bagian. Satu pendapat yang disampaikan oleh Rabithah Alawiyah, yang bagian kedua adalah pendapat secara umum di beberapa situs media dan berbagai buku yang menulis tentang DN Aidit. Saya akan mulai dari apa yang disampaikan Rabithah Alawiyah, setidaknya dari surat resmi yang dikeluarkan pada 2017 yang silam, bahwa DN Aidit bukanlah bagian dari Rabithah Alawiyah atau bukan Ba'alawi, walaupun kata Aidit diakui itu berasal dari Al-Aidit. Hanya saja DN Aidit tidak memiliki sambungan nasab terhadap marga Aidit. Melalui sejumlah situs berita, Rabithah Alawiyah yang antara lain juga disampaikan oleh Habib Zain bin Semit almarhum, bersumber dari fatwa-fatwa sejumlah Habib. Satu diantaranya adalah Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya yang berada di Palembang. Menurut Habib Muhammad bin Yahya, latar belakang nama DN Aidit ini berawal ketika seorang saudagar Arab bermarga Aidit, yang otomatis dengan demikian beliaunya adalah seorang Ba'alawi, datang ke Palembang atau berhijrah ke Palembang, Sumatera Selatan, kemudian menikahi seorang janda yang sudah memiliki anak bernama Nuh. Belakangan Nuh kemudian menganggap dirinya bagian dari marga Aidit, kemudian namanya diberi marga Aidit di belakangnya sehingga menjadi Nuh Aidit, tetapi penulisannya tidak menggunakan D atau Dal, yakni menggunakan kata T. Ketika dewasa, Nuh Aidit kemudian menikah. Dari hasil pernikahannya dia memiliki seorang anak bernama Ja'far. Maka DN di sini adalah Ja'far bin Nuh Aidit. Kelak di kemudian hari, ketika Nuh Aidit dan istrinya wafat, Ja'far bin Nuh Aidit atau DN Aidit diasuh oleh bibinya di Jakarta. Ketika dewasa, DN Aidit kemudian terbawa paham komunis. Ini versi 1. Sekarang menurut sejumlah sumber yang lain, termasuk diantaranya dalam situs resmi Kepustakaan Presiden perpusnas.go.id, ini tidak bisa dipungkiri, data lengkap tentang dirinya tertera di sana. Pada dasarnya adalah bahwa DN Aidit memiliki nama asli Ahmad Aidit. Bapaknya adalah Abdullah Aidit. Kakeknya adalah Ismail, seorang tokoh di daerah Belitung. Nah, pada posisi inilah janggalnya. Jikalau Rabithah Alawiyah mengatakan bahwa nama asli DN Aidit adalah Ja'far, nama bapaknya adalah Nuh, sementara dalam data resmi DN Aidit memiliki nama asli Ahmad, bapaknya adalah Abdullah Aidit. Dan ini juga tertera dalam slip gaji Abdullah Aidit karena bapak dari DN Aidit ini adalah seorang pegawai Menteri Kehutanan yang kelak di kemudian hari juga menjabat menjadi anggota DPR. Maka data resmi nama DN Aidit aslinya berikut bapaknya tertera. Bahkan diinformasikan ketika DN Aidit sudah dewasa dan sudah berada di Jakarta, hendak mengganti namanya dari Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit, sempat tidak direstui oleh sang ayah karena terkait dengan data-data yang ada di dalam kepegawaiannya termasuk dalam slip gaji. Hanya saja karena seringnya DN Aidit meminta agar namanya diganti, kemudian sang ayah menyerah. Demikian tertera dalam sejumlah sumber berita.
Itu kejanggalan yang pertama terkait dengan nama asli DNID orang tua dan kakeknya. Yang kedua adalah kejanggalan kisah latar belakang perpindahan. Kalau menurut Robitoh Alawiyah, kakek tiri DNID, seorang saudagar yang bermarga Aidit, itu berhijrah ke Palembang, Sumatera Selatan. Sementara data resmi membuktikan bahwa Aidit lahir di Bangka Belitung atau di Belitung 1923. Sementara keluarganya adalah memang pendatang, tetapi bukan dari Sumatera Selatan, melainkan dari Sumatera Barat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kejanggalan pada kisah riwayat hidup orang tua DNID, yakni Abdullah Aidit. Menurut Robitoh Alawiyah, kedua orang tua DNID wafat, kemudian ia diasuh oleh bibinya di Jakarta. Kata diasuh ini kan menunjukkan DNID masih kecil atau mungkin masih usia SD atau mungkin juga bolehlah SMP gitu ya. Tapi nyatanya dalam situs-situs yang lain, termasuk dalam sejumlah buku tentang DNID, orang tuanya ya masih hidup. Bahkan ayah DNID lah yang meminta sang anak untuk sekolah di MHS ketika ia sudah di Jakarta. Dan juga terbukti bahwa situs berita Tempo menginformasikan pada hari kejadian gerakan 30 September 1965, Abdullah sedang tinggal di rumah DNID di Jakarta ketika tentara datang untuk meringkus DNID. Selama anaknya menghilang, Abdullah mengurus cucu-cucunya. Abdullah juga sempat ditangkap oleh tentara karena dikira sebagai anaknya. Abdullah sendiri tidak termasuk daftar pencarian orang. Belakangan, dengan bantuan Wakil Perdana Menteri Khairil Saleh, Abdullah pulang ke Belitung. Ia meninggal sendiri di rumahnya di Tanjung Pandan pada tanggal 14 Februari 1969. Jadi, menurut sejumlah sumber berita dan tentu juga menurut pengakuan dari adik-adik DNID, sang ayah Abdullah Aidit tidak meninggal seperti yang disampaikan oleh Robitoh Alawiyah. Maka dari sini, sahabat-sahabatku sekalian, saya atau kami bukan bermaksud mendiskreditkan. Dalam hal ini kita mencoba mengulik kira-kira dari dua sumber ini, kalau kita bagi antara sumber dari Robitoh Alawiyah dengan sumber non-Robitoh Alawiyah, kira-kira mana yang paling bisa diterima, baik secara logika atau mungkin juga secara ilmiah. Dan dari ulasan ini mungkin saja bisa menjadi barometer di dalam kita menelaah, menelisik sumber-sumber yang disampaikan oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Marilah kita jaga bangsa ini, kita jaga pula sejarahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.